Berkenalan dari aplikasi Kencan, seorang warga Deli Serdang menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku pencurian dengan kekerasan. Dari tangan korban, pelaku berhasil merampas barang berharga emas dan handphone. Junior Susanti Raja Guguk, warga Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka Angga Lesmana dan Abdi Syahputra. Kapolsek Sunggal, Kompol Bambang Huta Barat, menjelaskan kronologi peristiwa di mana tersangka awalnya berkenalan dengan korban melalui aplikasi Kencan. Setelah melakukan perkenalan melalui chat dan telepon, keduanya pun menyepakati waktu untuk bertemu tepat di depan SPBU di Jalan Ring Road, Medan. Dengan mengendarai mobil, tersangka Abdi Syahputra membawa korban ke sebuah hotel di kawasan Jalan Ngumban Surbakti dan memperkosa korban. Usai diperkosa, korban pun dibawa berkeliling dan tepat di Jalan Amal Medan, tersangka Angga Lesmana keluar dari arah belakang mobil dan langsung mencekik korban. Kemudian korban diancam untuk memberikan sejumlah barang berharganya, jika tidak diserahkan korban diancam akan dimutilasi oleh tersangka. Karena takut, korban pun menyerahkan harta bendanya berupa emas dan handphone kepada tersangka. Usai menyerahkan harta bendanya, korban kemudian dibawa ke kawasan Tanjung Morawa dan diturunkan di tengah jalan. Unit Reskrim Polsek Sunggal yang melakukan penyelidikan melakukan penangkapan kedua tersangka di sebuah rumah kosong di kawasan Jalan Flamboyan, Medan. Hendak kabur saat ditangkap, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur dengan menembak kaki tersangka. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti mobil yang digunakan tersangka saat beraksi, senjata tajam untuk mengancam, serta handphone milik korban. Kedua tersangka saat ini ditahan di Jeruji Besi Polsek Sunggal. Rilis pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tersangka dua, ya, ada dua tersangka. Yang pertama atas nama AL, kemudian yang kedua AS, ya. Adapun motifnya adalah ingin mengambil, ya, menguasai barang-barang dari korban, ya, dengan cara, ya, awalnya para tersangka ini, khusus tersangka atas inisial AS yang berusaha menghubungi korban beberapa kali melalui nomor telepon, ya. Awalnya mereka berkenalan melalui aplikasi, ya, kemudian selanjutnya beberapa kali berkomunikasi, mencoba tersangka ini untuk ketemu dengan korban. Akhirnya disepakati pada tanggal 27 Januari pada hari Senin, ya, korban dan tersangka ketemu di SPBU di Jalan Ring Road. Nah, selanjutnya setelah ketemu, mereka langsung berjalan. Dalam perjalanan, rupanya di dalam kendaraan itu tersangka tidak sendiri, ya, tersangka AS ini tidak sendiri, rupanya sudah ada temannya, ya, AL, yang sudah ngumpet di dalam mobil. Ketika jalan, ya, dengan alasan mungkin awalnya mau kepingin minum bandrek, ya kan, setelah keliling-keliling jadi bandrek, tidak ada yang buka. Terus kemudian tersangka mengajak korban untuk mencari bandrek di Jalan Amal. Setiba di Jalan Amal, di tempat yang agak gelapan itu, dilewat dari Skycross-nya MICC itu, langsung tersangka satu lagi keluar dari belakang, mencekik leher korban dengan mengancam, ya, apabila korban ini tidak mengikuti menyerahkan barang-barangnya dan tidak mengikuti kemauan mereka, akan diancam mutilasi. Tapi dalam perjalanannya itu, ya, korban ini sempat mendapat perlakuan pelecehan dari tersangka, ya, dengan tersangka yang terkhusus dengan inisial AS, ya, sempat juga melakukan hubungan badan di salah satu hotel yang ada di daerah Ngumban Surbakti. Itu aja. Kemudian setelah dibawa keliling-keliling, sudah diambil barang-barangnya semua, korban ditinggalkan di Simpang Kayu Besar Tanjung Morawa. Satu buah handphone dan perhiasan milik korban. Ya, untuk handphone sudah bisa kita amankan, berhasil kita amankan. Sedangkan untuk perhiasan, menurut keterangan informasi mereka, sudah
Kalau menurut keterangan mereka katanya bukan emas, dibuang. Sudah 4 kali melakukan tindak pidana yang sama. Dengan modus yang serupa? Dengan modus yang sama. Cara pelaku ini untuk mendapatkan korbannya melalui bagaimana, Pak? Secara acak bisa, kalau menurut keterangan bisa melalui aplikasi. Kalau kemarin ini dari WeChat gitu. Micet Pak ya? WeChat. Kalau pengakuan kita, ya, oke, cukup, ya, gitu, oke ya. Akibat perbuatannya, tersangka terjerat pasal 365 ayat 2 kedua KUH pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan BI News TV. BI News TV.